Pada pagi ini kita akan belajar terkait analisis kadar protein. Tapi untuk yang pertemuan hari ini hanya pendahuluan terkait pengenalan protein. Kalau untuk analisis kadar proteinnya akan kita bahas sesi UAS ya, pertemuan ke-8 setelah UTS. Dan ini pastinya sudah familiar ya teman-teman terkait apa itu makromolekul protein yang udah dipelajari baik itu di biokim maupun di metabolisme zat gizi makro. Ini saya mau ngulang kembali, merefresh. Jadi ya protein itu merupakan salah satu makromolekul dalam bahan pangan selain ada karbohidrat maupun temannya satu lagi lemak ya, dan si protein ini juga merupakan sebagai sumber energi. Dan si protein bagi tubuh kita dia memiliki fungsi sebagai sumber zat gizi. Tapi untuk protein ini selain sebagai sumber zat gizi, dia memiliki sifat fungsional yang bisa dimanfaatkan fungsinya dalam produk pangan. Contohnya dia sebagai pengembang, dia bertindak sebagai emulsifier. Contohnya di pembuatan es krim, kita menambahkan susu, misalnya menambahkan telur, itu dia berfungsi sebagai emulsifier, di mana protein ini dapat mengikat air dan mengikat lemak. Seperti itu. Oleh karena protein ini sering ditambahkan di dalam produk pangan, di mana produk pangan tersebut akan kita konsumsi, terus proteinnya dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber zat gizi maupun fungsi-fungsi lainnya, maka kita harus tahu berapa sih kadar protein yang ada di dalam produk pangan. Ini contoh kasus seperti pengembangan produk pangan. Misalnya teman-teman bikin produk snack bar atau produk minuman. Di situ mau diklaim minuman tinggi protein. Di mana di regulasi itu sudah ditetapkan kalau tinggi protein itu ada batasannya. Nah, atau seperti kasus contohnya susu skim milk atau whole milk, di mana kadar proteinnya juga telah ditetapkan di regulasi. Kalau misalnya benar protein di skim milk sekian, whole milk sekian, ataupun susu kental manis. Yang dulu sempat menjadi kontroversi ya, sekarang udah diganti nama menjadi kental manis, yang disebabkan kadar protein di dalam produk kental manis tersebut tidak memenuhi syarat untuk berlaku sebagai produk susu karena kandungan gulanya yang begitu banyak. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka kita harus mengetahui bagaimana sih cara analisis protein, bagaimana sih metode untuk menganalisis protein yang tepat pada produk pangan. Karena tiap produk pangan ini kan bersifat unik sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis protein pun juga beragam. Nah, ini harus kita cocokkan satu sama lain, mana sih metode mana yang cocok, yang sesuai dengan tujuan kita untuk mengukur produk pangan yang telah kita kembangkan. Analisis protein ini penting untuk keperluan pelabelan gizi, di mana teman-teman ini biasa kalau pengembang produk pangan terus disuruh prediksi berapa sih kadar protein, berapa kadar karbohidrat, menggunakan software NutriSurvey ya, biar mendapatkan komposisi zat gizinya. Nah, dengan kita melakukan analisis protein, itu kita bisa tahu info protein yang bisa kita tempelkan nanti di labelnya. Apakah produk kita ini bisa dibilang tinggi protein atau tidak. Yang kedua, mengetahui sifat fungsionalnya, seperti tadi sifat fungsional protein, baik itu sifat fungsionalnya di dalam tubuh maupun yang di luar. Sifat fungsional protein di dalam makanan, misal sebagai pengembang, misal sebagai emulsifier, atau sebagai pengental. Nah, yang ketiga, ini penentuan sifat biologis protein ini ada kaitannya salah satunya dengan enzim.
enzim itu termasuk dari golongan protein. Nah, untuk penentu sifat biologis, apakah protein tersebut kaya akan zat hidrofobik atau asam amino hidrofobik ataupun asam amino yang emang sifatnya polar atau lebih ke hidrofilik. Nah, di sini kita bisa menentukan sifat biologis protein dengan kita melakukan analisis, dengan kita mengetahui kadar protein tersebut. Di mana ketika kita melakukan analisis tidak hanya jumlah protein dalam produk pangan dapat kita peroleh, tapi kita juga tahu bagaimana sih urutan atau komposisi asam amino yang terkandung di dalam protein. Lalu kita juga bisa tahu berapakah jumlah asam amino yang bersifat polar, berapakah jumlah asam amino yang bersifat non-polar, dan semua ini ada kaitannya dengan penentuan sifat biologis protein. Tujuan dari analisis protein yang satu, untuk mengetahui kandungan total protein dari suatu bahan pangan yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, jumlah protein tertentu. Protein tertentu, berarti spesifik ya. Jumlah protein tertentu dalam suatu produk pangan, dalam suatu campuran produk pangan. Contohnya, kita pengen tahu nih, kita kan punya bikin roti. Di roti itu ada protein namanya gluten. Gluten itu terdiri dari glutenin dan gliadin. Nah, kita pengen tahu nih, kepo. Berapa sih kadar protein glutenin di dalam 100 gram adonan roti atau 100 gram roti. Atau kita juga pengen tahu berapa sih kadar gliadinnya dalam suatu 100 gram roti. Nah, sehingga kita bisa bikin formulasi yang baru, kita bisa bikin produk roti dengan suatu modifikasi ketika kita sudah menentukan protein-protein fungsional, protein-protein yang menjadi kunci. Nah, protein kunci yang ada di dalam produk bakery yaitu gluten salah satunya. Yang ketiga, kandungan protein hasil dari suatu isolasi dan purifikasi protein. Contohnya, ketika kita ingin mengisolasi protein, contohnya di penelitian saya mengisolasi protein yaitu enzim fibrinolitik, di mana enzim fibrinolitik itu enzim yang dapat mendegradasi, enzim yang dapat memecahkan fibrin, benang-benang fibrin yang ada di pembuluh darah, seperti itu. Berarti saya harus mengisolasi protein atau enzim fibrinolitik ini dalam produk namanya moromi. Nah, ada salah satu produk, saya isolasilah produk tersebut, lalu saya purifikasi. Purifikasi ini artinya pemurnian. Saya murnikan enzim tersebut agar bebas dari logam, agar bebas dari senyawa-senyawa lainnya. Nah, ketika saya pengen tahu berapa sih protein yang telah saya dapatkan, berapa sih protein yang telah saya murnikan, ini bisa kita analisis dengan metode contoh Bradford. Metode yang digunakan untuk menganalisis kandungan protein. Lalu buat yang teman-teman kita yang ada di peternakan, mereka akan menganalisis kandungan non-protein nitrogen. Jadi, senyawa nitrogen itu bisa kita peroleh baik dari protein maupun non-protein. Bagi ruminansia, ini sangat penting sebagai sumber yang sangat penting ya nitrogen ini bagi ruminansia. Nah, sehingga mereka ini, para peneliti, para yang dari orang ternak, mereka penasaran berapa sih kadar total nitrogen dan protein. Kenapa mereka kepo sama kadar NPN ini, non-protein nitrogen ini? Karena si kandungan NPN ini yang nantinya digunakan untuk sintesis protein. Nah, kalau ini bisa dijadikan sebagai indikator. Kalau misalnya kadar NPN-nya rendah atau kadar non-protein nitrogennya rendah, maka bisa dibilang kadar protein yang ada di ruminansia, entah itu sapi, domba, dia tuh menurun.
Ini bisa dijadikan sebagai suatu indikator. Lalu dengan menganalisis protein kita juga dapat mengetahui komposisi asam amino. Yang kan kita sudah pelajari ya, protein itu merupakan polipeptida. Coba. Nah, ini protein contohnya. Protein ini terdiri dari banyak asam amino ya. Terdiri dari banyak asam amino. Nah, asam amino ini memiliki urutannya tertentu. Misalnya urutan ada glisin, ada lisin, ada alanin, ada triptofan. Nah, urutan atau komposisi dari asam amino ini memiliki dampak sifat fungsionalnya. Misalnya ternyata lisin ada di bagian depan, LGAT. Ini bisa jadi dia memiliki sifat fungsional yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin mengetahui kenapa sih sifat fungsional misalnya tahu sutra, tahu biasa yang dijual di pasaran sama tahu tofu. Dia yang tofu ini kan memiliki memiliki tekstur yang halus ya, mouthfeel-nya itu halus. Nah, itu pasti ada satu komponen atau satu molekul yang berbeda dengan tahu yang biasa, yang diproses biasa. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh protein. Nah, kita pengen tahu nih, protein tahu yang biasa dijual di pasaran sama protein tofu ini komposisi asam aminonya seperti apa? Jumlah asam aminonya berapa dan urutannya seperti apa? Nah, ini bisa kita cari tahu. Setelah kita tahu, kita bisa bandingkan satu sama lain sehingga kita dapat suatu alasan ya kenapa bisa berbeda protein tofu sama protein yang ada di tahu pasaran seperti itu. Lalu yang terakhir, dengan menganalisis protein kita dapat mengetahui nilai gizinya. Nilai gizi protein ini sudah dijelaskan ya. Gimana kalau misalnya kita melakukan analisis, melakukan analisis snack bar yang terbuat dari tepung tempe dicampur misalnya tepung kacang. Lalu kita hitung tuh kadar proteinnya berapa, yang dimana kadar protein yang didapatkan itu merupakan nilai gizinya. Kita berarti sudah mencari tahu nilai gizi dari snack bar yang telah dimodifikasi seperti itu. Sama halnya seperti metode kadar air ya, di mana metode kadar air ini juga memiliki metode yang kompleks, di mana analisisnya itu kompleks. Ini sekalian saya buat mereview. Analisis kadar air itu kompleks karena ketika kita ingin melakukan suatu analisis, maka produk pangan tersebut bisa jadi dia terpapar sama udara, lalu akan terjadi transfer massa atau perpindahan massa dari udara yang mengandung air masuk ke dalam produk pangan, ataupun kadar air yang terkandung dalam produk pangan ini akan keluar menuju ke atmosfer atau ke udara. Nah, ini akan mengganggu pengukuran kadar air sehingga kita tidak bisa memperoleh data kadar air yang faktual, yang sesuai dengan sebenarnya. Begitupun dengan analisis protein ini, dia tuh cukup kompleks juga analisisnya karena adanya komponen-komponen pangan lain yang memiliki sifat fisiko-kimia yang mirip sehingga dapat mengganggu pengukuran. Contohnya nitrogen. Jadi saya ambil contoh metode Kildall, di mana metode Kildall ini dia metode dengan prinsip pengukuran kadar nitrogen total. Pengukuran total nitrogen. Nah, nitrogen ini tidak hanya diperoleh dari si protein, tapi juga bisa diperoleh dari DNA ataupun RNA ataupun vitamin, urea, ataupun ion-ion amonium yang terdapat di dalam produk pangan kita, ataupun yang terdapat di dalam
jaringan seperti itu. Dan ini bisa menyebabkan bias positif atau kesalahan positif. Seharusnya kadar protein dalam produk kita itu 30%. Tapi karena kita tidak melakukan faktor koreksi, tidak melakukan, ya udah asal aja gitu menghitung total nitrogen dengan menggunakan Hildal tanpa memikirkan berapa sih kandungan nitrogen yang terkandung di dalam protein. Nah, ini bisa menyebabkan satu kesalahan. Sehingga analisis protein ini menjadi hal yang kompleks buat dipilih metodenya yang mana sih yang cocok, yang mana sih yang sesuai dengan tujuan dan produk saya. Nah, ini dengan demikian total nitrogen organik dari bahan pangan bukan hanya berasal dari protein ya, tetapi juga ada sebagian kecil dari komponen-komponen non protein yang mengandung nitrogen juga ikut terukur, sehingga kita butuh nanti dianalisis faktor koreksi. Faktor koreksi ini tujuannya untuk mendapatkan kadar protein yang mendekati sebenarnya, seperti itu. Nah, ini pemilihan metode analisis juga ditentukan ya berdasarkan komponen-komponen lain yang terkandung dalam bahan pangan, seperti lipid ataupun karbohidrat. Kalau misalnya kita pengen analisis produk pangan dengan kadar lemak di atas 5%, berarti kan dia kaya akan lemak, di situ juga ada protein, di situ ada karbohidrat. Nah, sebaiknya kita eliminasi terlebih dahulu si lemaknya, lalu kita eliminasi karbohidratnya seperti yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan lemak dari produk pangan maupun menghilangkan karbohidrat atau komponen-komponen gula bebas dari produk pangan. Ini kita buang dulu lemaknya, karbohidrat ataupun komponen-komponen pengganggu lainnya, baru kita perolehlah protein yang benar, lalu kita analisis protein tersebut sehingga kita dapat data kadar protein. Nah, ada beberapa penetapan protein yang biasa digunakan ya di skala laboratorium, yaitu pengukuran kadar nitrogen tetap dengan pengukuran ikatan peptida. Jadi kita bisa melacak berapa jumlah protein dari ikatan peptida. Apa itu ikatan peptida? Ikatan peptida itu merupakan ikatan yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Ini seperti ini ya contohnya. Ini kan ilustrasi ini buletan ini asam amino, asam amino, asam amino, asam amino, asam amino. Asam amino yang satu dengan asam amino lainnya diikat dengan menggunakan ikatan peptida. Nah, kita dapat mengukur atau menganalisis protein melalui ikatan peptida dari suatu protein. Asam amino aromatik, berdasarkan asam amino gugus aromatik. Asam amino gugus aromatik seperti fenilalanin, triptofan ya, yang kita bisa melakukan pengukuran itu misalnya dengan metode pengikatan. Jadi kita menggunakan reaksi atau reagen yang dapat berikatan dengan asam amino yang memiliki gugus aromatik. Ya, seperti triptofan, fenilalanin, tirosin, seperti itu. Lalu kapasitas pengikat zat warna. Ini prinsipnya, jadi si zat warna akan berikatan dengan protein. Lalu zat warna yang tersisa atau zat warna yang tertinggal ini yang akan kita hitung. Semakin tinggi intensitas zat warna yang tersisa, maka kadar proteinnya rendah. Nah, kalau misalnya si zat warna yang tersisanya ini sedikit, maka kadar proteinnya itu tinggi karena semakin banyak zat warna yang berikatan dengan protein, seperti itu. Lalu kita dapat menganalisis kadar protein melalui sifat absorpsi atau sifat penyerapan sinar ultraviolet oleh protein dan sifat
penyebaran cahaya. Di dalam memilih metode analisis mana sih yang akan kita gunakan, maka kita harus mempertimbangkan jenis sampel yang akan dianalisis, apakah sampel kita itu bentuknya liquid ataupun solid ataupun semi solid, atau sampel kita mengandung kadar lemak yang tinggi atau kadar gula yang tinggi. Lalu tujuan analisis, tujuannya kita untuk menganalisis kadar proteinnya itu di bagian mana? Apakah kita kepengen tahu komposisi asam amino dari suatu protein, atau kita kepengen tahu berapa banyak sih gugus polar ataupun asam amino hidrofobik di dalam protein tersebut. Yang ketiga, faktor sensitivitas, yaitu faktor semakin sensitif suatu metode, maka akan semakin akurat hasil kadar protein yang kita dapatkan. Akurasi, ketelitian, kecepatan, dan biaya analisis. Ya, ini pasti akan dipertimbangkan dalam metode, di mana tiap-tiap metode pasti memiliki tingkat akurasi yang berbeda, tingkat ketelitiannya juga berbeda, kecepatannya misalnya seperti Kildare, itu kalau menggunakan metode yang lama, kita harus menganalisisnya tuh lebih dari 2 jam. Nah, lebih dari 2 jam itu kan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan metode Bradford ataupun metode Kildare yang sudah dimodifikasi dengan mesin. Biaya analisis ini harus diperhatikan juga ya, tergantung dengan budget. Contohnya seperti metode Lowry, dalam analisis protein ada metode Bradford. Metode Lowry ini menggunakan banyak sekali reaksi sehingga uang yang dikeluarkan, nominal yang kita keluarkan untuk membeli reaksi-reaksi tersebut juga membutuhkan biaya yang banyak. Lalu bagaimana karakteristik atau kriteria protein dalam bahan pangan? Protein dalam bahan pangan ini sumbernya ada di bahan pangan hewani, seperti susu, ikan, telur, dan daging. Ada juga di leguminosa, serealia. Nah, protein ini juga merupakan sumber zat gizi utama sebagai sumber dari asam amino. Total dari asam amino itu ada 20 ya totalnya, dan 8 diantaranya merupakan asam amino esensial, yang artinya asam amino tersebut tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Asam amino tersebut dapat kita peroleh dari makanan. Contohnya lisin, triptofan, fenilalanin, metionin, lesin, isoleusin, dan valin. Nah, di samping sebagai sumber gizi, protein juga memberikan sifat fungsional yang penting dalam membentuk karakteristik produk pangan. Dan tadi sudah dicontohkan ya, kita menambahkan telur di dalam adonan roti, atau kita menambahkan telur di dalam adonan bolu. Nah, itu bukan serta-merta agar zat gizi protein itu terpenuhi di tubuh kita. Tapi penambahan telur yang sengaja ditambahkan di dalam produk bolu itu bertujuan agar bolunya itu mengembang, atau misalnya kita tambahkan dalam produk roti. Nah, itu sengaja agar produk roti tersebut dia dapat mengembang, selain karena penambahan tepung ya yang mengandung protein gluten. Protein merupakan molekul polipeptida yang berukuran besar yang disusun lebih dari 100 buah asam amino yang berikatan satu sama lain secara kovalen. Yang berikatannya siapa? Yaitu asam amino. Asam amino akan berikatan satu sama lain secara kovalen dalam urutan yang unik atau urutan yang khas nih ya. Contohnya nih. Ini urutan asam amino, kumpulan dari asam amino yang bersatu, yang disambung, yang dijembatani oleh ikatan peptida. Dan untuk penamaannya sendiri, jika dikombinasikan dengan 2 asam amino atau suatu molekul tersebut mengandung 2 asam amino, maka kita dapat nyatakan dia dengan molekul dipeptida. Dipeptida artinya terdiri dari
dua asam amino. Ini asam amino 1, asam amino 2 dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Nah, jika asam aminonya itu terdiri dari 2 sampai 20 yang dia berikatan bersama-sama, maka kita sebut dia sebagai oligopeptida. Nah, jika lebih dari 50 sampai 100 asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida, maka kita sebut dengan istilah polipeptida ya. Jadi polipeptida ini sama dengan protein. Nah, kalau di karbohidrat seperti pertemuan yang lalu, polisakarida. Polisakarida ini karbohidrat, kalau polipeptida itu wujudnya protein. Nah, semua asam amino ini asam amino penyusun protein, maka dia asam amino ini disebut sebagai building block-nya protein. Dia mempunyai ciri yang sama karena memiliki gugus karboksil yang bersifat asam. Karboksil ini dia berasal dari asam karboksilat ya, COOH. Karena dia berikatan sama gugus amin, maka dia menjadi CO-omin. Satu lagi ada gugus amino NH2 yang bersifat basah yang diikat pada atom karbon yang sama. Contohnya, nah ini. Nah, ini CO. Awalnya tuh dia bentuknya kayak gini, COOH, OH-nya di sini aja, COOH. Terus di sini ada komponen amino, NH2, NHH. Di sini gugus aminnya juga berikatan dengan protein yang lain, dengan asam amino lainnya. Ini R, C, O, OH. Ini C lagi, misalnya ini R, ini H, ini gugus N amino. Ya. Di sini ada asam amino yang pertama, di sini asam amino yang kedua. Di sini kita bisa lihat strukturnya karboksilat sama gugus amino. Nah, ketika mereka bersatu, maka H2O akan terbuang. Sehingga dia menyatu ya, si CO ini akan menyatu, CO akan menyatu, di sini hilang, di sini sisa ya, NH. Nah, yang ini namanya ikatan peptida. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis ulang CO, NH. Di sini ada lainnya. Nah, di sini namanya ikatan peptida yang terhubung, yang terikat secara kovalen. Nah, yang COOH yang namanya juga asam karboksilat pasti sifatnya asam, dan temannya lagi yang bernama gugus amino dia akan bersifat basah yang diikat pada atom karbon yang sama. Dalam struktur asam amino ini gugus karboksil dapat bermuatan negatif, sementara gugus amino dapat bermuatan positif tergantung pada pH medium. Jadi kalau pH mediumnya ini lebih besar, jadi masing-masing dari asam amino memiliki pKa, ada namanya pH dasar dia. Nah, contohnya misal untuk COOH. Untuk COOH sendiri pKa-nya itu kisaran di 2. COOH sendiri pKa-nya itu 2. Sementara NH
NH NH3+ ini dia pKa-nya sekitar 10 atau 9 gitu ya. Terus yang awalnya dia COOH, yang ini NH3+. Si gugus asam karboksilat, ini gugus amino bisa NH2 atau NH3+. Nah, ternyata pH kita itu pH 4. Ya, pH 4 bisa dibilang nah, karena dia pH 4, maka bisa dibilang untuk gugus karboksilat pKa-nya itu berarti lebih besar daripada pH. Alhasil O-nya ini akan melepaskan. Harusnya kan seperti ini COOH, karena nilai pKa dari COOH ini lebih rendah ketimbang pH lingkungan, yaitu pH 4. Misalnya produk sari buah teman-teman ini pH-nya 4, sari buah jeruk pH-nya 4. Nah, itu kondisi COOH-nya yaitu menjadi COO-, karena dia harus melepaskan H+-nya. Ketika kondisi COOH atau asam karboksilat ini asam, maka dia tidak perlu lagi melepaskan H+ yang di sini. Tapi si pH yang ada di lingkungan dia ini menjadi basah, maka dia akan melepaskan gugus H+. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan posisi si NH2? Di mana nilai pKa-nya jauh lebih besar daripada pH. pH-nya 4, pKa-nya 9. Nah, karena dia pH-nya lebih rendah ya, pH ini lingkungan, ini si sistem, si NH, si gugus amino, ini pH-nya 4, di sini pH-nya 9, maka dia tetap ya, dia NH3+ iniannya. Posisinya dia di NH3+. Jadi posisinya tetap dia di NH3+. Tapi kalau misalnya pKa-nya 9 terus pH-nya 11, berarti mau nggak mau dia harus melepaskan H+ ini menjadi NH2. Seperti itu. Kenapa sih alasan di sini dinyatakan apabila gugus karboksil dalam struktur asam amino dapat bermuatan negatif dan gugus amino dapat bermuatan positif. Ini tergantung pada pH medium karena baik dari amino maupun si karboksil ini memiliki nilai pKa-nya masing-masing. Jadi dia menyesuaikan dengan pH yang ada di lingkungannya. Lalu apa yang membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya? Yang membedakan antara keduanya yaitu letak di gugus R. Gugus R ini ya bervariasi dalam struktur, ukuran, muatan listrik maupun kelarutannya di dalam air. Nah, contohnya ini enggak ada. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini CO, ini NH2, amino, ini CH, di sini R. Di sini CO, H, NH2, R. CO, CH, NH2, R. R-nya ini kita masukin dengan struktur yang sesuai dengan asam amino, misalnya glisin. Berarti R-nya itu sama dengan H. Kalau misalnya R-nya ini asam amino triptopan atau fenilalanin, berarti R-nya ini merupakan komponen yang ada gugus aromatiknya.
Seperti itu. Nah, komponen R ini tergantung dari jenis asam amino. Lalu, bagaimana penggolongan asam amino berdasarkan polaritas kandungan R pada pH 7? Pada pH 7, gugus R ini dapat dibagi menjadi non-polar, contohnya ada glisin, alanin, metionin, valin, isoleucine, dan lisin. Polar tapi tidak bermuatan, dia bersifat polar tapi dia netral muatannya. Contohnya serin, sistein, prolin, treonin, asparagin, dan glutamin. Ada juga yang benar-benar dia bermuatan negatif, yaitu seperti asam aspartat dan asam glutamat. Lalu yang bermuatan positif seperti lisin, arginin, dan histidin. Dia memiliki gugus R yang bermuatan positif, ya, di mana gugus R ini tergantung dari jenisnya masing-masing. Nah, untuk golongan yang non-polar, dia sifatnya akan hidrofobik. Kalau yang polar, negatif sama positif, dia sifatnya lebih ke hidrofilik. Golongan dengan gugus R polar tidak bermuatan, artinya dia netral. Golongan dengan gugus R bermuatan negatif, asam. Asam itu pastikan dia CO -. Kalau banyak negatifnya berarti sifatnya itu asam. Dan golongan dengan gugus R polar bermuatan positif, yaitu NH3+. Dan NH3+ ini sifatnya basa. Nah, lalu apa pengaruhnya, apa dampaknya perbedaan kepolaran dari gugus R ini? Nah, perbedaan kepolaran pada gugus R ini berpengaruh terhadap karakteristik protein keseluruhan, antimikroba, contohnya antifibrinolytik, antioksidan, dan lain-lain. Misal sifat karakteristik protein yang antimikroba. Ketika kita pengen mengisolasi protein, tapi protein ini juga berkhasiat sebagai agen antimikroba, maka si protein ini sudah ditentukan, sudah dipastikan dia kaya akan asam amino yang sifatnya hidrofobik. Ini dari mana, Bu? Bisa tahu kalau protein antimikroba ini kaya akan asam amino hidrofobik dari penentuan komposisi dan urutan asam amino. Nah, kalau dia sifatnya dari hasil analisis kebanyakan gugus R non-polarnya, banyak gugus R non-polar ketimbang gugus R polar, maka dia sifatnya hidrofobik. Oleh karena itu, dia dapat bertindak sebagai agen antimikroba. Adanya gugus karboksil dan gugus amino pada asam amino ini menyebabkan si protein bersifat amfoter. Amfoter artinya si protein ini dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung dari nilai pH-nya. Nah, muatan protein ini juga sangat ditentukan oleh muatan pada gugus R-nya seperti yang telah dijelaskan ya di sini. Apabila nilai pKa-nya lebih rendah daripada nilai pH, maka untuk karboksil dia akan bermuatan negatif. Misalnya karboksil tersebut berada di lingkungan ber-pH 11. Nah, gugus karboksilnya sendiri memiliki pKa-nya sama dengan 4. Berarti si asam amino tersebut akan bermuatan negatif karena berada di pH yang basah. Selain itu, misalnya ada gugus NH3+. Gugus NH3+ yang tertempel di struktur asam amino, ketika pH-nya itu lebih rendah daripada dia, yaitu pKa-nya lebih rendah daripada pH medium atau pH lingkungan, maka dia tetap bermuatan positif. Nah, bermuatan positif ini dia cenderung bersifat basa. NH3+ ini cenderung bersifat basa. Namun ketika pKa-nya kurang dari nilai pH-nya, maka si NH3 positif tadi akan berubah menjadi molekul NH2. Ada suatu kondisi di mana muatan positif dan negatif pada suatu protein ini sama banyaknya.
maka protein dikatakan mencapai titik isoelektrik. Jadi protein tersebut memiliki muatan dan negatif sama banyaknya, misal 50 muatan positif, 50 muatan negatif, itu artinya si protein telah mencapai titik isoelektriknya. Ini ya contohnya diagramnya. Dapat dilihat nih diagram dari diagram titik isoelektrik. Nah, ini diagramnya seperti ini. Kita di sini aja. Diagramnya dia bentukannya seperti ini. Nah, di sini tepat di sini merupakan titik isoelektrik. Pasti kalau ada kurva dan kurvanya itu cekung ke bawah, peak-nya yang ada di bawah atau puncaknya yang ada di bawah ini merupakan titik dari isoelektrik. Kenapa? Titik isoelektrik tersebut terbentuk karena jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif pada suatu protein memiliki jumlah yang banyak. Memiliki jumlah yang banyaknya itu sama. Karena memiliki jumlahnya yang sama antara muatan negatif dan muatan positif dari protein, maka titik kelarutan atau tingkat kelarutan akan menjadi sangat rendah. Seperti di sini. Artinya kalau dia melandai seperti ini, yang ada di bawah ini artinya tingkat kelarutannya ini rendah atau dia mudah untuk diendapkan. Nah, di sini bisa kita lihat diagramnya, ada pH, di sini kelarutan protein. Ketika dia ada di bawah titik isoelektrik, maka protein ini dia akan mengalami pengendapan. Nah, tapi kalau misalnya semakin ke kanan atau semakin ke kiri, terjadi peningkatan kelarutan protein. Nah, di bawah nilai PI ini adalah pH pada titik isoelektrik. Di bawah nilai PI, pH yang di sini sama dengan PI ya, di bawah nilai PI maka muatan-muatan di sini tuh muatannya positif. Tapi kalau di atas nilai PI, maka muatannya itu dia lebih banyak muatan negatif. Dinamakan dengan titik isoelektrik adalah protein yang netral ya secara keseluruhan, dan interaksi protein-protein lebih disenangi dalam kondisi yang memiliki tingkat solubilitas yang minimum atau solubilitas yang rendah. Contoh praktek dari pemanfaatan titik isoelektrik ini dalam pembuatan tahu ya. Ketika kita ingin membuat tahu, maka kita jadikan protein-protein yang terkandung di dalam tahu berada di titik isoelektriknya, yang artinya jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif pada protein tahu tersebut harus berjumlah sama. Ketika jumlahnya sama, maka protein yang kita buat tahu misalnya dari susu kedelai ya, dari kedelai, nah maka protein kedelai tersebut akan mengendap. Akan mengendap, lalu endapannya tersebut yang akan kita ambil buat dijadikan tahu seperti itu. Dan titik isoelektrik ini dapat kita peroleh dengan pengaturan nilai pH. Pengaturan nilai pH diperoleh dengan penambahan larutan yang bersifat asam maupun larutan yang bersifat basa. Nah, contoh lain, bahan pangan yang mengandung protein seperti susu akan mengalami penggumpalan apabila pH susu berubah sehingga mencapai titik isoelektriknya. Contoh yogurt. Yogurt kan ada yang dia yogurt yang di stir yogurt, yang dia di sendok. Nah, itu kan dia mengalami penggumpalan. Nah, itu terjadi kenapa dia menggumpal si produk yogurt ataupun produk-produk
lainnya seperti keju. Nah, itu tuh karena ada penyesuaian nilai pH. Kita mengatur nilai pH agar si protein tersebut mencapai titik isoelektriknya. Ketika protein mencapai titik isoelektriknya, maka dia akan menggumpal, dia akan mengendap. Nah, sehingga kita dapat bisa memisahkan antara filtrat dan supernatannya, antara bagian cair sama bagian yang endapannya. Protein ini juga bisa kita hidrolisis. Hidrolisis artinya pecah, hidro itu artinya air. Jadi kita pemecahannya dengan memecahkan ikatan peptida yang nantinya akan melepaskan molekul air. Reaksi hidrolisis ini sifatnya spesifik karena yang akan kita potong itu ikatan peptida. Ikatan peptida itu terbentuk atas dasar ikatan kovalen yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi ketimbang kekuatan ionik, van der Waals, ataupun interaksi hidrofobik. Nah, untuk memutuskan secara spesifik ikatan kovalen yang terkandung dalam ikatan peptida ini, maka kita harus menggunakan enzim. Enzim merupakan suatu protein yang bekerja secara spesifik terhadap substratnya. Sehingga kita namakan dengan enzim peptidase. Enzim peptidase yang berakhiran ase-ase ini artinya enzim. Kalau peptida ini artinya enzim yang memecahkan ikatan peptida. Enzim peptidase, seperti itu. Enzim lipase. Ase itu enzim yang di bagian awalnya itu lipid, berarti lipase ini enzim yang memecahkan lipid. Reaksi hidrolisis protein terjadi melalui pemutusan ikatan peptida dan memerlukan dia nantinya molekul air. Oke. Jadi tadi kalau yang melepas air ketika dia bersintesis ya, kalau ketika dia bersintesis asam amino yang satu ketemu dengan asam amino yang kedua lalu dia bergabung, maka akan terbentuk ikatan peptida dan dia akan buang air. Sementara ketika kita pengen memotong proses reaksi hidrolisis, kita mau memotong ikatan peptida tersebut dengan menggunakan enzim peptidase, maka kita memerlukan molekul air. Si enzim akan membawa molekul air. Ya, kalau misalnya dijelaskan. Nah, awalnya asam amino yang satu, dia kan COOH. Terus ada asam amino di sini C, di sini N, H, H. Sini H, di sini R. Lalu di sini ada juga NH, H, C, C, O, OH, sini R, di sini H. Ingat ya, N tangannya ada 3, 1, 2, 3. N ada 3, 1, 2, 3, dan tangan C itu ada 4. Nah, ketika kita ingin sintesis, artinya sintesis protein, artinya menggabungkan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, maka kita akan membuang air. Ini akan kita buang, akan terbuang. Jadilah dia komponen yang ini bergabung sama komponen yang ini. CONH. Nah, ini namanya ikatan peptida. Seperti itu. Tapi kalau kita pengen melakukan hidrolisis, ini kan kita pengen sintesis. Kalau kita pengen hidrolisis, asam amino 1, asam amino 2, CO, N, H, ini C, N, H, R, H, R.
C, O, OH. Nah, ini kan ikatan peptida nih. Nah, ketika kita proses hidrolisis, berarti kita memecahkan ikatan peptida ini menggunakan dengan bantuan molekul air, maka nanti H2 plus H2O, nanti H2O-nya bakal nyerang di sini. Jadilah CO, kembali lagi dia ke bentuk awal, COOH, terus HNH, ini gugus aminonya. Kan kalau kita gabungkan lagi kan dia itu H2O. Seperti itu. Ketika dia ingin kita hidrolisis dan memerlukan molekul air, berarti kan putusnya di sini nih. Putus di sini ikatannya, karena ikatannya putus, OH-nya nyerang di sini dan H-nya nyerang di sini. H2 itu H2O kan OH plus tambah OH min tambah H plus. OH min akan nyerang di bagian karboksil dan H plus akan nyerang di bagian gugus amino sehingga terbentuklah struktur awal. Rantai peptida yang lebih pendek dapat meningkatkan kelarutan ya, karena komponen peptida ini kan bobot molekulnya kecil, jadi lebih mudah larut di dalam pelarut, contohnya air. Tetapi dia dapat menurunkan sifat fungsional sebagai pengental. Nah, si protein dapat bertindak sebagai pengental ya, dan apabila protein tersebut mengalami degradasi karena adanya enzim yang lepas ya dari salah satu produk pangan, maka protein tersebut akan berubah menjadi peptida-peptida, entah itu oligopeptida maupun tripeptida ataupun dipeptida. Nah, peptida-peptida yang terbentuk karena hasil hidrolisis tersebut tidak lagi berperan sebagai zat pengental karena bobot molekulnya sudah kecil-kecil. Lalu apa saja jenis protein dalam jenis protein atau karakteristik protein ya? Nah, ada penggolongan protein ini digolongkan menjadi protein globular dan protein serat maupun protein konjugasi. Nah, ini protein globular ya, contohnya dia kayak glob kayak bola gitu. Kalau protein serat atau protein fibros ini tuh dia kayak seperti serat. Lebih panjang-panjang gitu dia strukturnya. Nah, ini protein globular. Contohnya adalah mioglobin. Mioglobin itu kan suatu protein, molekul protein yang berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam otot. Nah, si mioglobin ini merupakan salah satu contoh dari protein globular. Kalau di dalam gambar ini terdiri dari 4 mioglobin, dinamakan dengan hemoglobin. Ya, di tengah-tengahnya ada logam. Nah, si struktur ini sifatnya globular. Kenapa dia strukturnya globular? Karena dia mengandung struktur atau komposisi alpha helix yang jauh lebih banyak ketimbang struktur lembaran beta. Nah, ini yang struktur fibros. Dia seperti untayan benang-benang panjang seperti itu. Seperti serat daging. Nah, serat daging itu tuh mioglobin seperti miosin, aktin. Nah, itu tuh termasuk jenis protein fibros. Yaitu proteinnya tuh berserat seperti itu. Kenapa bisa terbentuk struktur ini? Karena kandungan struktur dari lembaran betanya itu jauh lebih tinggi ketimbang jumlah dari yang alpha helix. Nah, kalau terkait alpha helix sama lembaran beta, ini merupakan jenis dari struktur sekunder yang pasti teman-teman sudah dapat di mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini dapat diberi contoh lain, protein globular contohnya albumin, kalau yang tadi kan mioglobin. Albumin merupakan protein yang banyak terkandung di dalam telur.
Bila dipanaskan secara perlahan sampai suhu 60 hingga 70 derajat Celcius, ya, kalau teman-teman bayangkan punya telur mentah, terus direbus, dicemplungin ke air, set suhu, dipanasin 70 derajat Celcius selama beberapa menit, maka albumin telur ini akan berangsur-angsur hilang kelarutannya, lalu dia akan membentuk gumpalan tali dan akhirnya membentuk gumpalan putih. Nah, itu ya alasannya tadinya warna putih telur yang mentah itu warnanya putih transparan. Tapi ketika kita goreng, ketika kita rebus, ketika kita beri perlakuan pemanasan, maka protein tersebut akan mengalami denaturasi, akan mengalami perubahan sifat fisik ya, perubahan struktur yang tadinya transparan, warna putih telur menjadi warna putihnya putih keruh seperti itu. Nah, awalnya tuh hilang kelarutan ovalbumin atau albuminnya ini. Seiring dengan berjalannya waktu akan terbentuk gumpalan-gumpalan tali di ovalbuminnya. Nah, semakin lama dia akan membentuk suatu gumpalan putih yang tadinya transparan menjadi warna putih. Nah, ini efek dari denaturasi. Denaturasi itu artinya efek dari bukan pemecahan ya. Kalau pemecahan protein artinya kita memotong ikatan peptidanya. Denaturasi karena rusaknya protein. Ikatan-ikatan ionik, ikatan van der Waals, interaksi hidrofobik itu runtuh karena efek pemanasan salah satunya. Gumpalan albumin telur ini tidak dapat larut lagi apabila didinginkan. Jadi ketika teman-teman itu si putih telurnya yang udah direbus, ketika teman-teman masak lagi, ceritanya direbus lagi, dia nggak akan berubah wujud. Perubahan wujud dia permanen, bersifat irreversible. Dia bukan bersifat reversible. Jadi ketika si telur itu dipanasin, terdenaturasi, dia menjadi warna putih. Nah, si telur putih ini mau teman-teman coba rebus lagi. Jangan-jangan bisa jadi cair lagi. Enggak ya, itu perubahannya tuh sifatnya permanen. Oke, paham ya? Protein serat ini bersifat tidak larut dalam air. Tadi protein globular bersifat larut air, contohnya albumin atau ovalbumin. Kalau protein serat, dia sifatnya tidak larut air, sukar diuraikan dengan enzim dan merupakan penyusun utama dari struktur sel, contohnya kolagen dan elastin. Protein konjugasi artinya protein tersebut berikatan dengan senyawa lain yang bukan senyawa asam amino, contohnya karbohidrat, lemak, logam, dan fosfor. Nah, ketika protein ini berikatan dengan karbohidrat, maka dinamakan dengan glikoprotein. Gliko ini dari glikosidik ya, dari istilah glikosidik bercampur dengan protein jadi glikoprotein. Lipoprotein karena liponya ini berasal dari kata lipid, jadi lipoprotein. Terus kalau logam, metal, kalau berkonjugasi sama protein menjadi metaloprotein. Nah, kalau apabila gugus fosfat berkonjugasi atau berikatan dengan struktur protein, maka dinamakan dengan fosfoprotein. Beberapa jenis protein yang penting dalam bahan pangan bukan saja sebagai sumber asam amino, tetapi juga memiliki sifat fungsional. Artinya sifat fungsional yang mempengaruhi karakteristik produk pangan kita, ya. Contohnya gluten yang tadi sudah dibahas, di mana gluten ini merupakan protein kunci dari pembuatan bakery. Kalau pembentukan jaring-jaring gluten ini gagal, maka bakery tersebut, roti tersebut, ya dia tidak akan mengembang secara sempurna. Gluten merupakan protein yang bersifat khas yang terdapat pada tepung terigu dan dalam jumlah yang kecil dalam tepung serealia. Gluten sendiri terdiri dari dua komponen protein yang tadi sudah disebut, yaitu protein gliadin dan glutenin.
Kedua komponen protein yaitu gliadin dan glutenin ini berfungsi dalam membentuk adonan roti yang elastis dan mengembang. Ini sudah pernah dibahas di mata kuliah dasar-dasar kulineri, bagaimana si gluten ini, mekanisme gluten membuat roti menjadi elastis, mengembang, dan dia bersifat elastis. Jadi si protein tersebut, si gluten tersebut, gliadin dan glutenin akan membentuk suatu jaring-jaring perangkap. Jaring-jaring perangkap ini dia akan memerangkap gas-gas karbon dioksida. Nah, karena dia memerangkap gas-gas karbon dioksida, maka protein tersebut akan ngembang dia. Ngembangnya itu dia karena ada efek si gas CO2 yang terperangkap. Mengembang dan dia sifatnya elastis. Nah, karena mekanisme seperti itu membuat roti menjadi berongga seperti spons dan empuk. Sifat-sifat inilah yang menjadikan roti di mulut terasa lembut, lunak, tidak keras, dan dalam penyajiannya dapat diolah dengan berbagai topping ya. Yang kedua, ovalbumin, putih telur. Sejenis protein dalam bagian putih telur yang bersifat khas yang mudah, yaitu dia mudah membentuk buih yang permanen dan stabil jika dikocok. Masih ingat ya mata kuliah dasar-dasar kulineri bagian cake. Di sini ada istilah meringue, dia di mana si putih telur sama si kuning telur itu dipisah. Terus putih telurnya itu sengaja di mixer secara kuat dia agar terbentuk buih. Buih yang strukturnya itu sifatnya permanen. Nah, ini yang para chef itu, yang para ahli masak tersebut manfaatkan sifat ovalbumin yang dapat berbuih dan stabil jika dikocok. Buihnya itu pembentukan buihnya permanen, dia nggak ngempes lagi seperti itu. Sifat membuih dari ovalbumin ini sangat penting pembuatan kue ya, bolu ataupun roti. Dengan demikian, dalam pembuatan kue atau roti, penambahan telur yang dikocok ini bukan semata-mata untuk menambah gizi protein, tapi yang terutama untuk menghasilkan kue yang mengembang dan lembut. Itu bagaimana sifat fungsional protein mempengaruhi karakteristik produk pangan. Lalu ada aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini merupakan protein yang terkandung di dalam produk daging ya. Aktin dan miosin merupakan dua serangkai protein khas yang terdapat dalam daging, yaitu membentuk serabut daging atau miofibril nih istilahnya. Di mana si aktin dan miosin ini di dalam tubuh kita juga ada nih aktin dan miosin. Secara fisiologi kita sehingga dapat bergerak, kita dapat menggerakkan tubuh kita. Aktin dan miosin sangat penting untuk dalam pengolahan daging menjadi sosis, bakso, dan sebagainya. Aktin dan miosin ini berperan sangat penting dalam pembentukan emulsi. Jadi dia dapat membentuk gelling. Gelling itu pengental. Nah, dan efeknya, pengaruhnya itu lebih ke pembentukan emulsi pada daging dalam adonan sosis ataupun bakso, sehingga menghasilkan sosis dan bakso yang lembut, empuk, dan juicy, serta menghasilkan sosis dengan rendemen yang tinggi. Nah, ini ya, aktin dan miosin ini karena memiliki sifat gelasi. Sifat gelasnya ini dapat bertindak sebagai pengikat air. Nah, dan pengikat air ini dia akan membentuk suatu emulsi. Nah, jadi produk bakso, produk sosis itu makanya kita sebut sebagai produk emulsi. Emulsi daging. Dan mereka ini yang berperan berperan di dalam bakso yang lembut, bakso yang empuk, dan bakso yang juicy. Lalu kasein.
Kasein ini merupakan protein kompleks yang terkandung dalam susu dan dia ini sifatnya khas dan karena dia dapat menggumpal dan membentuk massa yang kompak. Karena dia punya sifat yang menggumpal dan membentuk massa yang kompak ini dia sering digunakan dimanfaatkan dalam proses pembuatan keju. Nah, dalam gumpalan keju ini akan terjaring lemak dan zat-zat lain sehingga terbentuk massa yang kompak tetapi juga lembut dan tidak kering. Jadi si kasein itu mudah menggumpal ya dan dia akan membentuk massa yang kompak. Dia akan menjaring lemak. Nah, lemak-lemak yang terjaring ini akan menimbulkan efek yang lain. Efek sensori yang lain yaitu lembut teksturnya dan tidak kering. Selanjutnya kita akan membahas terkait denaturasi protein. Coba kita lihat slide yang bagian gambar. Nah, seperti apa protein ini strukturnya? Ini coba. Nah, untuk struktur protein sendiri ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan beberapa protein memiliki struktur quaternar seperti hemoglobin. Tidak semua protein memiliki struktur quaternar. Lalu denaturasi protein itu terjadi ketika dia dapat memporak-porandakan si struktur ini. Awalnya dia bentukannya, contoh ini ya, ini kabel ini kita bisa anggap sebagai struktur primer. Ya, struktur primer itu merupakan untaian, urutan dari asam amino yang bersatu satu sama lainnya melalui ikatan peptida, di mana ikatan peptida merupakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen sangat susah untuk dipotong, sangat susah untuk dihilisis atau dipecahkan. Dia bisa dipecahkan dengan menggunakan enzim. Untuk pemanasan dia susah. Kalau kita panaskan dengan suhu tinggi, ikatan peptida ini akan sulit untuk dipecahkan. Lalu karena adanya ikatan hidrogen, dia akan membentuk suatu struktur sekunder. Nah, struktur sekundernya apa? Ada alpha helix dan lembaran beta. Nah, seperti ini ya. Karena adanya interaksi ya antara oksigen, karena adanya interaksi ini antara oksigen dan hidrogen dalam rantai internalnya, maka akan terbentuk struktur alpha helix. Tapi kalau misalnya lembaran beta ini antara polipeptida 1 atau protein 1 dan protein lainnya, ini akan ada interaksi ikatan hidrogen, makanya akan terbentuk lembaran beta. Ini namanya struktur sekunder. Nah, tingkat yang nomor 3 adalah struktur tersier. Dia akan membentuk menggulung-menggulung seperti ini, struktur tersier. Yang tadinya primer, dia akan menggulung menjadi seperti ini, struktur tersier. Nah, struktur tersier tersebut terjadi karena adanya ikatan ionik, adanya jembatan disulfida, dan adanya interaksi hidrofobik. Jadi, asam amino, di sini kan pasti susunannya asam amino sepanjang ini. Asam amino yang ini dan asam amino yang ini dia akan berinteraksi satu sama lain. Pakai ikatan ionik. Yang berinteraksi siapanya? Yaitu gugus R. Ingat ya, tadi ada gugus R. COCH-R. Dia yang akan berinteraksi dengan gugus R yang terkandung dalam asam amino lainnya. R ketemu R bisa jadi dia berinteraksi ionik, hidrofobik, atau membentuk jembatan disulfida. Nah ini, jika bakal terjadinya pembentukan struktur tersier. Dan untuk struktur quaternar, ini terjadi misalnya ini struktur quaternar itu kalau struktur tersier itu cuma satu dia. Satu buntelan protein.
Nah, kalau quaterner itu kan berarti ada 4. Ceritanya ada 4 dia quaterner. Atau ada 3. Nah, ada 3 atau 4 atau lebih dari 1 proteinnya. Jadi protein 1 ada sama protein yang lainnya dia berinteraksi. Kalau hemoglobin kan dia ada 4 mioglobin berinteraksi satu sama lain. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh terhubung karena adanya jembatan garam, ada ikatan hidrogen, interaksi ionik, ada juga kekuatan van der Waals, ikatan disulfida, dan ikatan hidrofobik. Yang ini sudah dibahas di mata kuliah kimia ya, terkait karakter si jenis ikatan ini. Nah, contohnya hemoglobin yang merupakan jenis tetramer ataupun dimer, yaitu alkohol dehidrogenase. Seperti itu. Nah, apabila struktur quaterner ataupun tersier kita panaskan, maka ini akan tergoncang dia akan rapat, dia akan runtuh, jembatan garam runtuh, ikatan hidrogen runtuh, interaksi ionik runtuh, van der Waals runtuh, ikatan sulfida runtuh, si hidrofobik pun juga runtuh. Nah, keruntuhan mereka akan membentuk struktur primer. Yang tadinya struktur tersier, ketika dipanaskan, dia akan mengalami denaturasi menjadi struktur primer. Seperti itu ya. Nah, denaturasi protein merupakan terjadinya modifikasi struktur sekunder, tersier, dan quaterner. Di sini tidak menyebutkan primer. Karena struktur primer bisa dipotong dengan reaksi hidrolisis menggunakan reaksi enzimatis. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah denaturasi menghancurkan atau meruntuhkan atau memotong struktur primer? Jawabannya tidak. Dengan alasan-alasan yang sudah dipaparkan tadi ya. Denaturasi protein ini terjadi karena adanya modifikasi struktur sekunder, tersier, dan quaterner dari protein tanpa menyebabkan pemutusan ikatan peptida. Ikatan peptida kenapa nggak bisa putus? Alasannya karena ikatan peptida ini tersusun dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini relatif tahan terhadap panas. Dia bisa diputus secara spesifik dengan menggunakan enzim. Oke. Perubahan struktur protein ini biasanya menyebabkan perubahan sifat fisiko-kimia protein. Seperti tadi contohnya si albumin, ovalbumin yang tadinya si putih telurnya itu warnanya transparan, ketika direbus menjadi warna putih keruh. Nah, albumin telur yang berangsur hilang kelarutannya, tadinya albumin telur ini sifatnya larut. Nah, karena didenaturasi menjadi hilang kelarutannya, menjadi membentuk suatu gumpalan yang sifatnya permanen. Dia mengalami koagulasi, dan ini adalah salah satu fenomena dari denaturasi protein. Seperti kalian goreng telur ceplok. Protein yang telah mengalami proses denaturasi ini disebut protein terdenaturasi. Di samping oleh panas, denaturasi protein juga dapat terjadi karena adanya penambahan pelarut organik seperti alkohol dan aseton. Makanya salah satu alasan waktu metode kemarin, metode analisis karbohidrat, di bagian persiapan sampel, ketika kita ingin membuang senyawa protein agar senyawa protein tersebut tidak mengganggu pengukuran kadar karbohidrat, kadar total pati. Nah, protein tersebut kan ditambahkan di dalam sampel, ditambahkan aseton, ditambahkan alkohol dengan tujuan untuk mengkoagulasikan protein. Ketika protein menggumpal, maka protein tersebut dapat dengan mudah kita saring. Nah, dia akan membentuk suatu filtrat. Filtrat tersebut akan kita buang. Contoh lainnya serta penambahan garam seperti kalsium sulfat. Sebagai contoh, protein ikan yang diekstrak dengan menggunakan isopropanol menyebabkan konsentrat protein ikan terdenaturasi dan tidak larut dalam air. Ya, jadi ketika protein ikan kita mau, jadi itu misal kita ingin menganalisis protein spesifik yang ada di dalam ikan. Nah, protein spesifik dalam ikan berarti kan kita harus
mengekstraksi proteinnya dulu, protein yang terkandung dalam ikan. Proses ekstraksi protein dalam ikan kita bisa menambahkan dengan pelarut organik. Nah, ketika kita menambahkan pelarut organik pada sampel, maka akan terbentuk suatu pemisahan antara si endapan sama supernatan. Nah, endapannya ini berupa protein yang telah kita ekstrak. Lalu ada juga protein kedelai pada pembuatan tahu dapat mengalami denaturasi dengan penambahan garam kalsium. Jadi ketika kita pengen buat si tahu, kedelainya itu kan kita beri perlakuan dulu, kita cuci, terus kita giling dia, lalu kita tambahkan air. Nah, dan juga ditambahkan dengan garam kalsium. Nah, garam kalsium tersebut berfungsi agar protein tersebut terdenaturasi. Jadi akan terjadi endapan akan terjadi suatu endapan atau akan terjadi suatu pemisahan antara yang supernatan yang isinya itu merupakan bukan non protein, yang mengendap ini adalah protein. Yang mengendap yang ini akan kita proses lebih lanjut ke pengolahan tahu. Seperti itu. Protein telah mengalami denaturasi akan kehilangan sifat kelarutan dan biologisnya. Misalnya protein enzim yang dipanaskan pada suhu tertentu, maka akan kehilangan sifat kelarutan dan aktivitas enzimatisnya. Masih ingat ya dengan enzim PPO atau polifenol oksidase. Ketika kalian menggunakan sistem Blanchet pada buah ataupun sayuran, tujuan khusus adalah untuk inaktivasi enzim. Karena ketika kita mau menggunakan Blanchet untuk menginaktivasi mikroba itu tidak cukup. Hanya cukup untuk ya paling memfilter mikroba yang memang tidak terlalu tahan terhadap suhu Blanchet. Nah, buat enzim seperti PPO dia sudah inaktif ketika diberikan suhu Blanchet. Nah, enzim polifenol oksidase ketika diberikan panas, maka enzim tersebut akan terdenaturasi, menjadi struktur primernya. Nah, struktur primer dari enzim polifenol oksidase ini tidak akan bisa lagi dia untuk berikatan dengan substratnya, yaitu polifenol yang terkandung di dalam buah apel atau kentang ataupun buah pir atau buah-buah lainnya. Nah, dia tuh udah ppati, jadi itu aktivitas enzimnya itu udah inaktif, udah nggak ada lagi karena udah terdenaturasi. Lalu kita lanjut ke sifat fungsional protein. Yang tadi sudah dikatakan ya, sifat fungsional ada yang sebagai pengental, ada yang sebagai pengembang, ada yang sebagai gelasi atau emulsi, ada yang sebagai pembentuk buih. Nah, protein dari sumber yang berbeda memiliki kekhasan sifat fungsional yang berpengaruh pada karakteristik produk pangan. Sifat fungsional ini berperan penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan, dan penyajiannya yang mempengaruhi karakteristik yang diinginkan, seperti mutu makanan, terus penerimaannya oleh konsumen, yaitu dari penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa. Kalau tekstur ini seperti yang tahu biasa sama tofu ya, itu pasti dia terdiri atas protein, dia pasti mengandung protein yang berbeda, di mana protein yang berbeda ini diakibatkan karena urutan asam aminonya itu berbeda ataupun jumlah asam amino dalam proteinnya itu berbeda, sehingga akan mempengaruhi tekstur dari produk pangan. Dalam produk pangan ini, si protein dapat berperan sebagai pengemulsi, pengikat air, pembentuk gel, atau tekstur, kekentalan, penyerap lemak, dan pembentuk buih. Pembentuk buih ini tadi membentuk meringue gitu ya, untuk membuat kue atau membuat bolu. Sifat tersebut terjadi karena adanya interaksi protein dengan pelarut yang ada di sekitarnya, serta keberadaan ion protein lain, sakarida, atau lemak. Nah, kita bisa lihat di tabel ini, di mana jenis-jenisnya itu ada kelarutan, jenis reaksinya itu kelarutan protein yang tergantung pada pH. Tadi udah ya, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan titik isoelektrik. Kelarutan protein, ketika kita penambahkan pH, itu ada kaitannya dengan titik isoelektrik, akan terbentuk titik isoelektrik, yaitu yang akan kita manfaatkan untuk pembuatan tahu, pengendapan keju, seperti itu. Bisa juga contoh produk pangan yang lainnya, yaitu minuman. Kita kepengen kelarutan proteinnya itu tinggi, maka kita
harus geser nilai pH tersebut di atas nilai titik pH titik isoelektrik atau di bawah nilai pH titik isoelektrik sehingga kelarutannya itu tinggi. Penyerapan air dan pengikatan air karena adanya ikatan hidrogen dan penjeratan air, contohnya ini daging ya, sosis, roti, dan bolu. Contohnya seperti gluten, aktin, dan miosin. Kekentalan, pembentukan pengentalan dan pengikatan air seperti sop dan grafi ini salah satu jenis kuah kental. Pembentukan gelasi, pembentukan matris protein, dan pengendapan di keju, di dadi, maupun di daging. Ada juga prinsip kohesi dan adesi. Kohesi ini dia melakukan tarik-menarik dengan dirinya sendiri ya, melakukan interaksi dengan dirinya sendiri. Kalau adesi ini dia melakukan interaksi baik dengan dirinya maupun dengan lingkungannya. Nah, sifat kohesif dan adesif protein pasti. Contoh produknya seperti daging, sosis, roti, pasta. Ada juga elastisitas. Seperti daging dan bakery ini dia memanfaatkan sifat ikatan hidrofobik pada gluten dan ikatan disulfida di dalam gel. Terus ada juga penyerapan lemak, yaitu pengikatan lemak bebas, emulsifikasi, pembentukan lemak, dan stabilitas emulsi lemak. Pengikatan cita rasa, yaitu untuk jenis reaksinya dia akan menyerap atau menjerat. Jadi si protein ini akan berikatan sama senyawa-senyawa yang akan menghasilkan cita rasa gitu. Dia akan berikatan dengan senyawa flavor. Pembentukan buih dia menjerat gas ya. Di sini balik lagi, aplikasi sifat fungsional protein dalam produk pangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor intrinsik seperti komposisi protein, konformasi protein. Konformasi itu yang tadi ya, struktur kuartanernya seperti apa, tersiernya seperti apa. Kalau komposisi protein ini ada kaitannya dengan di dalam suatu produk pangan ya, pasti memiliki jenis protein yang beraneka ragam. Tidak hanya gluten, tapi mungkin ada protein albumin. Misalnya ada protein yang ada protein A, protein B di dalam suatu roti seperti itu. Sehingga akan berpengaruh di sifat fungsional roti dan homogenitas protein. Terus ada juga pengaruh lingkungan, ini ya ekstrinsiknya berarti ya seperti air, ion, pH, ada suhu, oksidator, reduktor, keberadaan lemak, dan gula. Proses pengolahan, seperti pemanasan, penambahan garam, pengeringan, ataupun dengan modifikasi fisika atau kimia. Nah, protein ini dapat mengikat air disebabkan adanya gugus hidrofilik. Jadi ingat, protein ini punya protein yang begitu banyak yang dinamakan dengan polipeptida, tersusun atas di lebih dari 50 atau hingga lebih dari 100 asam amino. Pastinya di situ mengandung asam amino polar dan yang merepresentatifkan kekuatan hidrofilik, dan asam amino non polar yang merepresentatifkan kekuatan hidrofobik. Nah, protein ini dapat mengikat air disebabkan adanya gugus yang bersifat hidrofilik dan bermuatan, yaitu polar ya tadi ya, polar bermuatan. Contohnya seperti asam amino, asam glutamat, asam aspartat, lisin, arginin, histidin. Nah, daya ikat protein ini juga dipengaruhi oleh pH, garam, dan suhu. Protein dapat bersifat sebagai emulsifikasi, enzim, dan pembentuk buih. Dan sifat emulsifikasi protein ini disebabkan dari sifat hidrofilik dan hidrofobik protein, di mana sisi hidrofilik nantinya dia akan mengikat air, dan sisi hidrofobik dia akan mengikat lemak. Jadilah dia emulsifier. Ya, jadilah dia menjadi emulsifier karena dia punya sisi hidrofilik yang akan mengikat air, sisi kanannya menjadi atau hidrofobik mengikat lemak. Jadi si air sama lemak ini yang tadinya memisah karena adanya protein jadi bersatu seperti itu. Nah, adanya sisi aktif yang menyebabkan beberapa protein dapat berfungsi sebagai enzim. Nah, kalau ada pertanyaan apakah enzim termasuk protein? Jawabannya iya ya, enzim ini merupakan salah satu jenis dari protein. Tapi enzim tersebut merupakan protein yang memiliki sisi aktif, sehingga dia dapat berinteraksi dengan substrat dan melakukan reaksi.
melakukan reaksinya. Enzim ini dia berfungsi sebagai katalisator ya, karena dia mempercepat reaksi-reaksi biologis. Protein dapat membentuk matriks gel dengan menyeimbangkan interaksi antara protein-protein dan protein terlarut di dalam produk pangan. Jadi ada sifat protein sebagai emulsifikasi, ada protein sebagai enzim, di sini ada protein membentuk matriks. Inilah sifat fungsional protein dalam membentuk karakteristik produk pangan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, teman-teman, coba saya buka dulu. Ada tugasnya terkait analisis kadar air. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Saya harap sih dari petunjuk yang sudah diberikan, teman-teman dapat mengerjakannya ya. Nah, tapi akan saya ulang sebagai review untuk materi kadar air. Jadi kadar air ini ada dalam bentuk basah, ada dalam bentuk kering. Begitupun dengan kadar protein, begitupun dengan kadar lemak. Dia ada basis basah dan basis kering. Yang kita gunakan untuk perbandingan data yaitu basis kering, bukan basis basah. Yang kita gunakan untuk perbandingan dengan SNI yaitu basis kering, bukan basis basah. Nah, di sini kadar air rumusnya berat sampel awal kurang berat sampel akhir per berat sampel awal. Di mana berat sampel awalnya ini simbolnya W, berat sampel akhir yaitu rumusnya berat sampel plus cawan yang telah dikeringkan dengan oven dikurangi berat cawan kosong per berat sampel awal yaitu W. Nah, kalau kadar air yang basis kering, rumusnya berat sampel awal dikurangi berat sampel akhir per berat sampel akhir. Beda ya, kalau kadar air basis basah per berat sampel awal. Kalau yang dia basis kering, dia per berat sampel akhir. Nah, terus dicari rata-ratanya, saya yakin pada jago ya dalam mencari rata-rata seperti gimana rumusnya. Nah, ini contohnya teman-teman isi. Ini sudah ini bobot cawan, ini bobot cawan kosong W2. Bobot sampel itu W. Bobot cawan ini W1. Nah, dari simbol-simbol ini teman-teman nanti bisa cari ya, berapakah kadar air basis basah, berapakah kadar air basis keringnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu dicari rata-ratanya. Nah, kalau bisa nanti teman-teman tambahin, apakah susu bubuk ini kadar airnya sesuai dengan SNI punya. Nanti teman-teman tambahkan ya. Misalkan yang dibandingkan adalah data basis kering, bukan basis basah. Ketika teman-teman membandingkan data satu sama lain, yaitu gunakanlah kadar air basis kering. Ketika teman-teman pengen membandingkan data dengan standar atau regulasi SNI, maka gunakanlah basis kering ini. Nah, pertanyaan tambahannya coba nanti teman-teman ini ya, ditambahin lagi apakah kadar air di susu bubuk ini sesuai dengan kadar SNI. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kita sampai sini, sampai hari ini. Dan ini pertemuan terakhir ya buat pertemuan UTS.
Dan kita akan ujian di tanggal 2 Mei ya, jam 7 pagi. 2 Mei jam 7 pagi, oke? Kalau tidak ada pertanyaan dan soal terkait kadar air tersebut sudah cukup jelas, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Dan kita berdoa dulu sebelum menutup perkuliahan pada hari ini, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.